Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudara sekalian yang saya hormati dari Sabang sampai Merauke. Semoga sehat selalu. Kita melihat kembali yang lagi viral saat ini setelah Rocky Gerung dan juga Pak Sylvester hampir ada jetos. Setelah itu dilanjutkan kembali oleh Chico dan juga Pak Sylvester. Nanti kita lihat videonya, setelah itu kita memberikan ulasan apakah Jokowi benar-benar terlibat dalam cawe-cawe pilkada atau tidak. Ada buktinya atau tidak, itu persoalan yang mereka perbincangkan sehingga hampir terjadi adu jotos di antara narasumber tersebut. Mari kita saksikan dulu saudara-saudara. Suaranya kurang terlalu jelas, tapi di situ ada Rocky Gerung dan juga Chico yang lagi ditahan, saudara-saudara. Sungguh luar biasa. Luar biasa. Ini. Oh, ditahan semuanya, ditahan Rocky. Ditahan, Chico-nya ditahan semuanya. Rocky Gerung cuek aja, Rocky Gerung. Ini kalau seperti ini mending kita sampaikan ke mereka, mending mereka naik ring aja antara Rocky Gerung juga Sylvester, atau juga Chico dan juga Sylvester untuk bertarung di atas ring. Kalau caranya seperti ini, biar tahu siapa yang kuat secara adu fisik, karena otak sudah tidak mampu. Itulah videonya teman-teman semuanya, kalian bisa tahu sendiri. Mereka perdebatkan antara apakah Jokowi terlibat atau tidak terlibat dalam cawe-cawe pilkada dan juga pilpres. Nah, kita membahas satu persatu, yaitu pilpres dulu. Sebagaimana hasil dari MK yang memutuskan 3 hakim MK menyatakan bahwa Jokowi terlibat cawe-cawe dalam Pilpres 2029. Sebagaimana di dalamnya cawe-cawe itu adalah pengerahan aparatur negara, baik dari gubernur sampai tingkatan desa. Itu masif dan terjadi karena saat itu Jokowi kumpulkan seluruh kepala daerah serta kepala-kepala desa yang diberikan bonus, yaitu memperpanjang masa jabatan kepala desa atau kades. Itu bansos, menegakkan keamanan dan sebagainya, itu terbukti melalui keputusan MK, 3 keputusan MK tersebut. Serta meloloskan Gibran, itu adalah terbukti bahwa Jokowi terlibat cawe-cawe. Kalau Gibran bukan anak presiden, tidak mungkin MK mengeluarkan keputusan melalui pamannya dalam waktu sesingkat-singkatnya dan mudah untuk memutuskan keputusan tersebut melalui pamannya. Itu sudah terbukti di persidangan Mahkamah Konstitusi.
Jadi itu fix Jokowi terlibat. Untuk pilkada, kita tahu sendiri misi dari Kim ini, bagaimana cara setiap kepala daerah adalah orang-orang mereka. Dengan itu mereka harus membangun koalisi yang besar, sehingga mereka berkuasa penuh baik di tingkat pusat sampai tingkat daerah, apalagi daerah-daerah strategis yang penduduknya banyak, semua itu kepentingan 2029. Jadi di mana Jokowi cawe-cawe di pilkada? Untuk fokusnya adalah di sini bagaimana cara untuk membatalkan atau menghalangi Anies Baswedan untuk maju di pilkada Jakarta. Sebagaimana kita ketahui, tiga partai yang telah mengusung Anies Baswedan dari DPD-nya sampai di atas mereka sudah mengajukan itu, dan juga baik di PDIP juga ya teman-teman. Tetapi semua itu lebur begitu saja. Ada yang terancam masalah bisnis untuk Nasdem, ya kan? Terus untuk PKS, saya rasa PKS ini berdiri tetapi dia tergoda dengan kursi menteri dan juga wakil dari Ridwan Kamil yang mencalonkan diri di Pilkada Jakarta. Serta PKB diancam dengan BPNU kalau PKB mengusung Anies Baswedan, bisa-bisa terjadi pembegalan terhadap partai PKB, itu bisa terjadi. Dan saat ini PKB telah memutuskan untuk bergabung. Aman, posisinya aman. Itu semua itu bermain di belakang itu, kita bisa melihat politik depan layar dengan normal, tetapi kita harus membaca kembali politik belakang layar yang begitu tertutup dan perlu kita analisa-analisa sehingga kita menemukan pemikiran-pemikiran baru, apakah terbukti atau tidak. Dan ternyata terbukti. Untuk PDIP kita ketahui Anies Baswedan telah mau dicalonkan, baik dari DPW-nya sampai DPD-nya sampai ke atas, tinggal keputusan ketua umumnya. Di hari H kita ketahui Anies Baswedan mau dideklarasikan untuk maju di Pilkada Jakarta. Tetapi di saat itu terjadi perbincangan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan juga beberapa kadernya, ada 2. Mereka memutuskan kembali untuk tidak mengusung Anies Baswedan di hari H yang saat itu mereka harus mengumumkan Anies Baswedan. Karena ada pertimbangan lain sesuai perkataan Anies Baswedan yang kamu bisa dengar saat ini. Itu dia teman-teman semuanya perkataan dari Anies Baswedan. Jadi kita mudah dengan baca bahwa memang terjadi cawe-cawe di dalam mencalonkan Anies Baswedan sehingga tidak maju untuk di Pilkada Jakarta. Apa cawe-cawenya teman-teman semua? Yang pertama, PDIP bisa terancam jadi ketua DPR karena mereka sebagai pemenang pemilihan kepala daerah, sehingga mereka berhak untuk menjadi ketua DPR. Dan cawe-cawe yang kedua adalah masalah hukum. Kita ketahui sendiri Hasto yang sedang dipanggil beberapa kali, dan juga kader-kader lainnya. Dan isu-isu yang berkembang adalah suami dari Puan Maharani. Ada kasus-kasus yang saat ini diperbincangkan dan masih ditarik ulur apakah benar atau tidak. Tetapi kalau
mereka manfaatkan, bisa itu dimanfaatkan sebagai pukulan bagi lawan politiknya. Dengan itu PDIP dilemahkan. Kalau mereka berani untuk mengusung Anies Baswedan, itu artinya para DPR, karena salah satu salah satu partai yang berseberangan dengan Kim adalah PDIP. Dengan itu, dengan mudah mereka akan membahas atau membahas kembali Undang-Undang MD3 untuk menggantikan ketua DPR, yaitu dipilih berdasarkan pemenang Pilpres, partai yang pemenang Pilpres menjadi ketua DPR-nya. Jadi itu adalah ancamannya. Yang kedua adalah masalah kasus hukum yang tadi saya sudah sebutkan. Dengan itu PDIP dilemahkan, dengan itu mereka mengusung kadernya sendiri. Yang mereka sampaikan ini karena urusan ideologi dan sebagainya, ternyata tidak. Kalau masalah harus Anies Baswedan masuk di partai, ternyata tidak. Karena mereka mau mengusungkan di Jabar. Terus siapa namanya? Mbak Airin di Banten juga bukan kader PDIP mereka usung, tidak masuk dalam PDIP menjadi anggota atau kader PDIP. Jadi semua alasan, tetapi di belakang itu persoalannya seperti itu, saudara-saudara sekalian. Oke, terima kasih yang saya hormati, jangan lupa like dan subscribe, dukung saya saudara-saudara sekalian, karena sebentar lagi saya sudah mau mencapai 4.000 jam tayang. Terima kasih teman-teman. Saat ini sudah mencapai 3.464 jam tayang, kurang ya sekitar 540-an lah. Ya teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.